dengan tindak pidana ini akan kita proses. Kemudian terkait dengan cekal tadi mungkin yang ini Mas Chandra, jadi seperti yang diketahui pada SOP yang kita miliki atau POB yang kita miliki, ketika ini naik juga diikuti dengan pencekalan. Ya, pencekalan terhadap yang bersangkutan, kemudian juga terhadap orang-orang yang memang berkaitan dan kita duga bahwa dia memiliki informasi dan akan menyulitkan apabila dia berada atau keluar negeri. Dengan tindak pidana ini akan kita proses. Kemudian terkait dengan cekal tadi mungkin yang ini Mas Chandra, jadi seperti yang diketahui pada SOP yang kita miliki atau POB yang kita miliki, ketika ini naik juga diikuti dengan pencekalan. Ya, pencekalan terhadap yang bersangkutan, kemudian juga terhadap orang-orang yang memang berkaitan dan kita duga bahwa dia memiliki informasi dan akan menyulitkan apabila dia berada atau keluar negeri seperti itu. Jadi pencekalan serta-merta kita lakukan. Pencekalan itu seperti biasanya 6 bulan, ya, nanti kan bisa diperpanjang seperti itu. Tidak hanya orang tertentu ya, memang itu semuanya seperti itu, gitu. Mas Chandra. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, menambahkan dari Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, stop. Ada aturan mainnya. Sesi kedua. Oke, tadi akan dijerat ya juru bicara yang kami terbitkan pada tanggal 23 kemarin itu merupakan pengembangan penyidikan dari perkaranya Harun Masiku. Jadi saksi-saksi yang saat ini atau keterangan-keterangan yang ada, yang kami himpun, yang tadi Mas Chandra bilang ini sudah lengkap dan lain-lain, itu keterangan-keterangan di mana para saksi itu dipanggil di sprindiknya Harun Masiku. Ya, sehingga nanti untuk sprindik yang baru ini kita tentunya akan memanggil kembali mereka dengan dasar sprindik yang baru ini, sehingga diperlukan waktu untuk melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada para saksi, dan juga kami akan melakukan penyitaan di mana juga itu yang barang bukti itu juga terkait di perkaranya HM, sehingga diperlukan waktu. Ditunggu saja nanti ya Mas Chandra untuk penahanannya, pasti kita akan kabari seperti itu. Kemudian terkait juga dengan masalah tadi apakah dari kementerian dan lain-lain akan dilakukan. Pokoknya seperti yang biasa kita lakukan di dalam penyidikan, kalau ditemukan tindak pidana baru yang dilakukan oleh siapapun itu, ya, maka orang itu harus mempertanggungjawabkannya. Tentunya kita akan melalui proses yang ada di sini, mulai dari jenjang direktorat, dilakukan ekspos, kemudian ke kedeputian dan juga ke pimpinan, seperti halnya untuk penetapan tersangka saudara HK pada hari ini. Jadi melalui jenjang yang ada, artinya ketika ditemukan. Jadi tidak hanya di kementerian, dimanapun jika diketemukan tindak pidana korupsi atau yang berkaitan dengan tindak pidana ini akan kita proses. Kemudian terkait dengan cekal tadi mungkin yang ini Mas Chandra, jadi seperti yang diketahui pada SOP yang kita miliki atau POB yang kita miliki, ketika ini naik juga diikuti dengan pencekalan. Ya, pencekalan. Masiku menjadi anggota DPR. Apakah sejauh ini KPK sudah menemukan motif dibalik kenapa PDIP sengaja ngotot untuk mengajukan Harun Masiku menjadi anggota DPR? Mengingat background Harun Masiku ini adalah seorang advokat, apakah jangan-jangan Harun Masiku memegang sejumlah kunci kasus-kasus lain yang juga melibatkan elit PDIP? Terus untungnya apa buat PDIP ketika Harun Masiku menjadi anggota DPR? Terus yang terakhir terkait dengan pemeriksaan selanjutnya, apakah KPK akan memanggil para pihak terkait hingga sekelas elit, termasuk Ketua Umum PDIP terkait kasus ini? Terima kasih. Oke, dari mana? Itu. Yang pakai topi.
izin Pak Ketua, Mas Desa. Tadi kan kalau nggak salah sempat disebutkan. Siapa dari mana? Oh iya, Fadil dari Detikom. Tadi kalau nggak salah sempat disebutkan bahwa HK ini sempat mengetahui soal OTT. Apakah si HK ini, apakah OTT ini sempat bocor sampai kemudian si HK ini mengetahui adanya OTT tersebut. Kemudian yang kedua, ini kan Harun udah lama banget ya Mas kabur gitu. Nah ini ada peran dari HK juga nggak sih untuk mengatur kepergian Harun ini? Itu aja sih Mas, makasih. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah juga Hasto ikut terlibat dalam menghilangnya Harun Masiku selama ini gitu? Makasih. Sama ya sama yang ini. Bersama. Oke, 3 dulu ya. Silakan. Ya baik, Mas Bayu terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Tapi mohon maaf nih, itu sudah masuk materi pemeriksaan gitu ya. Jadi ya nanti akan didalami, meskipun penyidik sudah memiliki informasi tentang itu, tapi karena sekali lagi itu sudah materi dalam penyidikan, mungkin ya kami mohon maaf tidak menyampaikan tentang hal-hal tersebut ya. Kemudian untuk panggilan-panggilan yang lain, ya tentunya nanti penyidik sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Tidak memaksakan, tapi juga tidak menghantarkan, pastinya mana yang dibutuhkan, itulah yang akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Kemudian tadi masalah UTT, apa segala macam, karena prosesnya harus flashback lagi kepada kegiatan di 2019, ya. Nanti semuanya akan kita coba telusuri kembali, gitu, hal-hal apa yang berkaitan, apakah ada informasi, ataukah itu mungkin dugaan-dugaan, atau mungkin mereka hanya dapat selentingan saja. Nah ini kan mungkin dari pihak sana menyampaikan seperti itu, tapi ya nanti mungkin yang bersangkutan sendiri seperti apa, kira-kira begitu ya. Kemudian sama tadi pertanyaannya, gitu nanti mungkin Pak Dir lah, silakan untuk memberikan secara teknis jawabannya. Terima kasih Pak Ketua. Mohon izin menambahkan Bapak. Terkait tadi mungkin yang juga pemanggilan-pemanggilan, nanti rekan-rekan bisa monitor karena setiap hari biasa kita umumkan siapa yang akan dipanggil. Rekan-rekan bisa monitor di situ ya. Kemudian juga terkait dengan masalah kebocoran OTT dan juga keterlibatan saudara HK dengan kaburnya saudara HM dan lain-lain, itu sedang kita dalami tentunya ya. Rekan-rekan, jadi nanti tadi makanya ada pasal, kan ada 2 rekan. Kalau rekan-rekan menyimak itu ada 2 sprindik ya untuk saudara HK. Salah satunya adalah pasal 21-nya, nanti bisa dilihat karena ini kan juga rekan-rekan dapat nanti. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.